Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 119, kegiatan berbasis proyek dan literasi pembelajaran 1. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya adik-adik like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 119. Kegiatan berbasis proyek dan literasi. Mengamati dan mendeskripsikan materi lingkungan sekolah. Dari pengamatan itu catat patah-patah antara sebagai berikut. Apakah lingkungan sekolah dekat dengan pabrik, jalan raya, pasar, udara, pedesaan? Berapa banyak tanaman di lingkungan sekolah? Tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Ada 2 pohon lindung, ada 3 jenis pembuah-buahan, saus, mangga. Ini dia halaman 2, ini dia kurang pengamatan di sekolahku dekat jalan raya, jauh dari pedesaan, tidak dikenal pasar, beberapa jenis tanaman pohon lindung. Di sekolahku terdapat banyak jenis tanaman bunga, semua jenis. Semua siswa wajib menyiram bunga supaya tumbuh subur. Mempertanyakan dan menganalisis setiap, mendiskusikan secara lengkap semua fakta serta pembuatan pada kegiatan lengkap dalam diskusi 4 fakta. Sebagai contoh diketahui bahwa di lingkungan sekolah hanya ada beberapa tanaman. Siswa dapat pertanyaan berikut. Mengapa hanya sedikit tanaman di lingkungan sekolah? Tanaman di lingkungan sekolahku tidak sedikit, tidak pula banyak. Apa sedikit tanaman sekolah akan terasa gersang dan panas ketika tidak indah. Apakah perlu menambah jumlah tanaman di sekolah? Jika perlu, bagaimana caranya? Jumlah tanaman sekolah perlu ditambah. Cara setiap siswa membibitkan tanamannya di sekolah dengan bisa dicangkuk atau dengan penyerbukan. Lanjut ke halaman 120 adik-adik. Kita berbasis proyek dan literasi pembelajaran 2. Ini dia halaman 120. Mengamati dan mendeskripsikan dari kegiatan pembelajaran itu mendapatkan mengamati lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya, pada pelajaran kedua akan melakukan wawancara kepada seluruh siswa, guru, dan warga lain. Apa yang dirasakan siswa dan guru saat berada di dalam kelas? Apakah udara terasa segar atau sebaliknya udara terasa panas dan pengap? Udara di lingkungan sekolah cukup segar karena ada pohon lindung dan daun yang rindang. Apa yang dirasakan siswa, guru, sekolah saat berada di halaman sekolah? Apakah udaranya tersegar atau sebaliknya berbau busuk? Apakah halaman sekolah tersejuk atau sebaliknya terasa gersang dan panas? Saat berada di halaman sekolah, siswa, guru, warga sekolah merasakan udara yang segar dan tidak berbau busuk karena semua sampah dibuang pada tempatnya, tidak ada sampah yang berserakan. Apakah ada warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan sekolah? Jika ada gangguan, apa yang dialami? Tidak ada warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan sekolah. Bagaimana pendapat warga sekolah terhadap lingkungan sekitar sekolah secara umum? Apakah lingkungan sekolah terasa nyaman? Apakah kualitas lingkungan sekolah perlu ditingkatkan? Secara umum warga sekolah pendapat bahwa lingkungan sekolah terasa nyaman, namun kualitas lingkungan sekolah juga perlu ditingkatkan dengan menambah pepohonan dan bunga. Mempertanyakan dan menganalisis. Setelah mendapatkan fakta-fakta, selanjutnya menganalisis fakta-fakta tersebut. Sebagai contoh pertanyaan, sebagian warga besar menyatakan bahwa udara dari halaman sekolah terasa gersang dan panas. Apa yang dapat dilakukan supaya udara tersegar dan nyaman? Diskusikanlah langkah-langkah. Ini dia langkah-langkahnya. Menanam pohon pada lahan yang tidak dimanfaatkan oleh sekolah, memanfaatkan sampah daun untuk menjadi pupuk untuk dapat digunakan kembali, menjaga lingkungan sekitar dan membuang sampah pada tempatnya. Baik adik-adik, langsung saja kita simak di kunci jawaban halaman 121, kegiatan berbasis proyek dan literasi pembelajaran 3.
Lanjut membuat poster. Dan sekian episode 2 detail masalah dan solusi mengenai lingkungan sekolah yang nyaman. Selanjutnya buatlah poster bersih ajakan dan himbau bagi warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman. Poster sebanyak mungkin dan semenarik mungkin. Poster-poster ini semua hasil karya siswa selama sebulan belajar akan dipamerkan pada hari berikutnya. Permasalahan banyak sampah berserakan, solusi membuang sampah pada tempatnya. Contoh posternya ini dia, wujudkan sekolah bersih. Budayakan hidup bersih, buang sampah selalu pada tempatnya. Tempat sampah. Contoh posternya, jagalah kebersihan sekolah, sampah anorganik, sampah organik, budayakan kebersihan sekolah. Permasalahan lingkungan sekolah yang keras, solusi menanam pohon yang bunga dan menanam pohon bunga supaya tersegar. Poster contohnya ini dia, tanam pohon untuk kota Tangerang yang bersih, udara yang sehat dan lingkungan yang lebih baik. Gerakan menanam pohon. Itu dia adik-adik ya. Ini dia pembelajaran 3. Baik adik-adik, ini dia halaman 121, lanjut ke halaman 122. Ini dia pembelajaran 4. Persiapkan diri pada hari kampanye. Persiapkan semua bahan keperluan pameran yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya. Bentuklah panitia inti yang terdiri atas ketua bendahara, seksi pengumpulan karya, seksi dekorasi dan seksi memberi tugas. Panitia ketua bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pameran. Bendahara bertugas pengelola dana dan keperluan pameran. Seksi pengumpulan karya yang bertugas mengumpulkan dan mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. Seksi menyiapkan tempat pameran, misalnya ruang kelas dan perlengkapan pameran, misalnya kertas, karton, tempat menempatkan karya poster, lain spidol dan lainnya. Seksi dekorasi mengatur peletakan karya-karya yang akan dipamerkan serta membuat undangan dan selebaran bagi warga sekolah untuk menghindari pameran. Rencana persiapan keperluan pameran. Ketua Diandra tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pameran. Bendahara Bianca tugas mengelola dana untuk keperluan pameran. Dana dapat menggunakan uang kas kelas atau iuran siswa. Seksi pengumpulan karya ketua Vale, anggota Sophia, Anding, Reno, Aidil, Ria, Made, Geza, Gersti, Fiona tugas mengumpulkan dan mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. Seksi umum Ilzan, ketua Ilzan, anggota Narnia, Leon, Rande, Rivalani, Melan, Khair, Iris, Vivian. Di contoh ya, contoh adik-adik ya. Tugas menyiapkan tempat pameran, misalnya orang kelas, perlengkapan pameran, misalnya kertas, karton, tempat karya poster, slime, spidol. Seksi dekorasi ketua Misti Ali, anggota Lian, Roberto, Chandra, Disi, Erliam, Fani, Gusti, Haris, dan Izel. Tugasnya mengatur peletakan karya akan dipamerkan serta membuat undangan dan selebaran bagi warga sekolah untuk menghadiri pameran. Itu adik-adiknya. Demikianlah adik-adik. Kita lanjut ke halaman 123. Pembelajaran 5 adik-adik. Ini dia adik-adik pembelajaran 5. Pameran hasil karya. Pagi-pagi sebelum pameran dibuat panitia bersih sekali orang pameran dan karya-karya yang dipamerkan. Apabila ada peletakan karya yang bertepat, seksi dekorasi segera memperbaiki. Seksi umum memeriksa kebersihan dan kerapian ruangan. Ketua panitia juga dapat menunjukkan 2 siswa yang menjadi penerima tamu yang menjawab pengunjung pameran. Siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari pengunjung pameran tentang karya yang dipamerkan. Jawabannya kegiatan pameran hasil karya penerima tamu Alvin Ezi. Contoh pertanyaan wawancara tentang karya yang dipamerkan. Apakah tema pameran ini? Apakah tujuan pameran ini? Apa saja hasil karya pameran dalam pameran ini? Siapa yang membuat karya dalam pameran ini? Berapa lama persiapan pameran? Itu dia adik-adik ya. Baik adik-adik, itu dia tadi. Kita lanjut di halaman 124. Ini dia halaman 124. Kegiatan berbasis program literasi pembelajaran 6.
Melakukan refleksi pada pertemuan penutup tema ini, lakukan kegiatan refleksi dengan langkah-langkah menuliskan kejadian-kejadian yang telah siswa lalui selama 1 minggu terakhir, menuliskan kesan terhadap pengalaman tersebut, puas atau tidak puas, senang atau senang, gelis atau mantap, menuliskan rencana perbaikan kegiatan supaya akan datang. Pajalah renunganmu di ruang kelas siswa agar bisa dipelajari dipahami oleh teman-teman. Jawabannya, kegiatan pameran hasil karya kali ini sangat menyenangkan, mulai dari rencana kegiatan persiapan hingga saat pelaksanaan dan penutup pameran semua berjalan lancar dan menggembirakan hati. Kegiatan memang direncanakan dengan sangat terjadwal dan terperinci. Pemilihan perangkat kegiatan dilakukan secara adil, semua dibagikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua seksi menjalankan tugas dengan baik. Seksi pengumpulan karya menjalankan tugas mengumpulkan dan mengumpulkan karya-karya yang akan dipamerkan. Seksi umum menjalankan tugas menyiapkan tempat pameran dan perlengkapan pameran. Seksi dekorasi menjalankan tugasnya yang mengatur peletakan karya-karya yang dipamerkan serta membuat undangan selebaran bagi warga sekolah untuk menghadiri pameran. LPSD menghadiri penerima tamu yang sangat membantu sekali. Mereka dibekali pengetahuan tentang kemungkinan pertanyaan akan dijadikan tamu saat mendatangi pameran. Mereka mempelajari jawabannya dengan sungguh-sungguh. Saat pameran berlangsung, mereka dapat menjawab pertanyaan tamu yang datang baik sehingga membuat tamu terkagum. Pelaksanaan pameran hasil karya ini sangat berkesan. Acara berjalan sesuai dengan adegan yang diinginkan. Kekompakan serta kemauan yang kuat menjadi dasar kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Semua siswa yang bertugas merasa bahagia dengan hasil yang tercapai. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 100, mulai dari 119 sampai 124. Kegiatan berbasis proyek dan literasi pembelajaran 6. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kunci jawaban selanjutnya adik-adik. Ini dia tema terakhir, tema 2, pembelajaran terakhir di tema 2. Selanjutnya kita akan ketemu di tema 3. Sebelum kita tutup, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, sebelum kita akhiri, semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.